Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fajarwati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai katalis pada direct ethanol fuel cell. Sumber jurnal rujukannya milik Khairi dan Kamarudin yang berjudul Catalyst in Direct Ethanol Fuel Cell, DEFC and Overview, International Journal of Hydrogen Energy. Presentasi kali ini yang akan dibahas pertama adalah mengapa menggunakan etanol sebagai sumber bahan bakar, kemudian apa saja jenis DEFC, kemudian apa peran katalis pada DEFC, kemudian apa saja katalis pada anoda, apa saja katalis pada katoda, dan kemudian terakhirnya kesimpulan. Jadi mengapa menggunakan etanol sebagai sumber bahan bakar ya? Yang sebagaimana kita tahu bahwa etanol ini kurang populer ya. Jadi yang lebih sering digunakan adalah metanol. Sekarang dalam jurnal ini dibahas mengapa menggunakan etanol. Yang pertama adalah mudah untuk diproduksi ya. Jadi etanol ini bisa diproduksi hanya dengan proses fermentasi saja, itu bisa menghasilkan etanol. Sehingga dari sisi harga, etanol ini jelas lebih ekonomis. Kemudian rantai karbonnya yang pendek sehingga emisinya rendah. Kemudian less toxic ya, jadi dia tidak beracun dibandingkan dengan metanol. Metanol bisa memiliki kemungkinan untuk merusak syaraf dan memicu kebutaan. Dan yang paling penting, etanol ini menurut penelitian bahwa etanol memiliki high oxidation energy ya. Jadi memiliki energi oksidasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metanol. Karena memang rantai karbonnya lebih panjang daripada metanol. Jadi etanol ini memiliki energi 8 kWh per kilogram, sedangkan metanol punya energi 6,1 kWh per kilogram. Untuk jenisnya sendiri, DEFC ini ada dua jenis ya. Jadi direct ethanol fuel cell yang pertama adalah exit type. Jadi dia adalah DEFC yang memiliki lingkungan asam ya, pH-nya rendah. Nah, karena pH-nya rendah, jadi yang tertransfer itu adalah ion H+, sehingga yang paling cocok digunakan adalah jenis proton exchange membrane. Nah, sebagai katalisnya yang paling cocok adalah palladium dan aurum atau emas. Nah, kemudian di jenis exit type ini konsentrasi etanol kelama-kelamaan akan menurun, sedangkan konsentrasi air atau jumlah air itu semakin meningkat, sehingga berpotensial sekali untuk timbulnya flooding atau banjir. Sedangkan kalau jenis alkalin itu berada di lingkungan yang basah ya, yang pH-nya tinggi. Nah, karena pH tinggi yang tertransfer adalah ion OH-, sehingga digunakanlah anion exchange membrane. Katalis yang paling cocok adalah palladium. Nah, namun dia juga memiliki kelemahan di mana di dalam alkalin type ini ya, tipe alkalin ini, karena menggunakan basa NaOH dan KOH. Nah, kalau bereaksi dengan karbon dioksida, kemungkinan dia akan membentuk garam karbonat ya, seperti Na2CO3 dan K2CO3. Nah, jika terbentuk garam karbonat, itu akan memblokir dan menurunkan aktivitas difusi ion di dalam medium, sehingga mempengaruhi kinerja DEFC. Apa itu katalis? Jadi katalis ini di dalam DEFC berguna untuk menyediakan permukaan tempat berlangsungnya elektrooksidasi etanol, sehingga proses ini membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah. Selain itu, fungsi katalis adalah untuk mengoptimalisasi EOR dan ORR ya. EOR itu laju oksidasi etanol ya, ethanol oxidation rate. Sedangkan ORR itu oksigen reduction rate ya, atau laju reduksi oksigen. Kalau EOR dan ORR ini ya, salah satunya saja diperlambat, maka efisiensi DEFC ini bisa turun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti jurnal, yaitu tentang pemilihan katalis. Pertama adalah katalis pada anoda. Yang dibahas pertama adalah logam platinum
Di sini ada monometal, bimetal, dan trimetal. Monometal tentunya platinum itu sendiri ya. Jadi kelebihan platinum ini adalah dia memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi menjadi CO2 daripada katalis lain pada temperatur 80 derajat Celcius. Nah, sehingga dia bagus untuk mempertahankan EOR ya, kinerjanya stabil. Lalu kemudian kalau untuk bimetal yang direkomendasikan dalam jurnal ini ada PTSN ya, paduan antara platinum dan seng, kemudian PTNI, PTRU, dan PTCO. Ya, jadi kalau untuk SN sendiri, seng sendiri jika dipadukan dengan platinum itu memiliki kompatibilitas yang tinggi sebagai katalis ya, dan baik untuk oksidasi etanol. Kemudian kalau untuk trimetal yang disarankan adalah paduan antara PTRU dan Ni ya, platinum, rubidium, dan nikel. Ya, dia memiliki aktivitas elektrokatalistik yang lebih tinggi untuk etanol dibandingkan jika PT, Sn, dan Ni ya, dibandingkan jika platinum digabungkan dengan seng dan nikel. Lalu kemudian untuk palladium ya, palladium itu dipilih karena tingginya harga platinum ya. Jadi palladium ini lebih efektif ya, lebih efektif harganya. Kemudian jika dilihat dari sifatnya, palladium itu kurang reaktif di lingkungan asam, namun dia superior di lingkungan yang basa. Di palladium itu nanti ada bimetal, trimetal. Ya, untuk bimetalnya itu palladium digabungkan dengan platinum. Palladium digabungkan dengan platinum dan palladium digabungkan dengan nikel ya. Jadi jika palladium ini digabungkan dengan nikel ternyata mampu untuk mengatasi pembentukan racun ya, pembentukan racun, dan nikel ini juga bisa menarik oksigen, terutama ion OH- ya, yang digunakan untuk oksidasi etanol. Lalu kalau untuk trimetal yang disarankan adalah PDAUNI ya, palladium, aurum atau emas, dan nikel. Paduan ketiganya ini membentuk formasi yang kompatibel ya, dan yang reaktivitasnya sangat baik jika digunakan sebagai katalis pada anoda. Baik, kemudian untuk katalis lain yang direkomendasikan dalam jurnal ini ya, yang disarankan sebagai anoda, yaitu ada emas ya, ada aurum. Dia ini sifatnya sama seperti palladium, jadi inert di lingkungan asam tapi dia aktif di lingkungan basa. Kemudian untuk berikutnya tungsten karbid. Tungsten karbid ini dia juga bagus jika dikombinasikan dengan palladium ya, bisa meningkatkan ethanol oxidation rate. Yang ketiga adalah iridium. Iridium ini sifatnya mirip dengan platinum ya. Nah, iridium ini bisa menggantikan platinum jika dikombinasikan dengan seng. Ya, jadi PTSN mirip dengan IRSN. Yang terakhir adalah kadmium dan kobalt ya, CdCO ini bisa menggantikan PT dan PD ya, platinum dan palladium. Baik, yang terakhir adalah katalis pada katoda. Katalis katoda ini dalam jurnal ini dibahas dua jenis. Yang pertama adalah PT base katalis ya, katalis berbasis platinum, dan PD base katalis berbasis palladium. Untuk yang berbasis platinum ada beberapa bimetal yang dianjurkan di dalam jurnal ini. Yang pertama adalah PT sendiri ya. PT sendiri itu kalau untuk platinum sendiri tanpa campuran logam lain itu dia sudah sangat bagus untuk oxygen reduction rate. Namun jika ditambahkan lagi dengan kokatalis lain akan menjadi lebih bagus. Dalam jurnal ini contohnya adalah kobalt ya. Jadi gabungan antara platinum dan kobalt ini mampu meningkatkan kemampuan reduksi oksigen pada katoda. Kemudian ada PT SNNI ya, trimetal katalis
berbasis platinum ini juga mampu meningkatkan oxygen reduction rate pada katoda, sehingga ini bagus untuk meningkatkan kinerja DFC. Yang kedua adalah PD-base katalis. Jadi PD-base katalis yang dibahas di sini hanya PDAU, ya, gabungan antara palladium dan emas atau aurum. Dia sangat bagus dan memiliki laju reduksi oksigennya itu 50 mA per cm persegi. Ya, jadi namun kalau dibandingkan dengan platinum tadi, jurnal ini lebih merekomendasikan menggunakan platinum. Sampailah kita kepada kesimpulan dari jurnal ini, ternyata etanol itu merupakan sumber bahan bakar yang potensial ya, dengan nilai komersial tinggi di sektor energi. Etanol ini mampu diaplikasikan menggunakan fuel cell ya, sehingga namanya adalah direct ethanol fuel cell. DFC ini tadi sudah dibahas jenis katalisnya dan cocok jika digunakan sebagai kendaraan ramah lingkungan dan juga bisa sebagai sumber energi hijau yang berkelanjutan. Nah, saat ini DFC memang memiliki beberapa kelemahan ya, sehingga membutuhkan lebih banyak lagi penelitian dan kajian-kajian mengenai DFC ini di masa depan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.